Baik, silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saudara menerangkan bahwa melihat terdakwa Hendra Kurniawan bersama dengan saksi Arif Rahman pada tanggal 13 itu hari Selasa ya? Rabu ya. Datang ke ruang Kadipropam. Untuk datangnya saya tidak lihat. Keluar dari ruangan Verdi Sambo. Keluar. Ya. Betul. Dan itu pun saudara mengenal melihat terdakwa dari punggung Betul. belakang. Kemudian saudara memastikan bahwa itu yang nampak punggungnya itu adalah terdakwa Hendra Kurniawan, begitu ya? Saya tidak ada memastikan. Tidak dapat memastikan. Oke. Saudara melihat dua orang yang keluar, yang satu Arif Rahman langsung menuju ke pantry, yang satu lagi berjalan, saudara lihat dari punggung, saudara tidak dapat memastikan bahwa itu adalah terdakwa Hendra Kurniawan. Kalau saat itu, karena saya ngelihat, mohon maaf, karena beliau kan beruban saat itu. Jadi itu yang meyakinkan saya. Tapi saudara tidak dapat memastikan. Kalau lihat dari fisik depannya kan saya tidak lihat memang. Saudara, mohon sebentar. maaf, Saudara mengatakan perawakannya seperti seperti dia ini siap. yang keluar. Itu saja dia bilang. Ya. Ya. Kalau dilihat dari depan, pasti oh ini Pak Hendra Kurniawan. Betul. Kenapa saya pertanyakannya agak lebih dalam? Karena saudara mengatakan tadi melihat dari punggung. Kemudian saudara juga sudah sempat menjawab, tapi saya tidak dapat memastikan. Kemudian oleh Yang Mulia Hakim Ketua, kalau lihat dari depan, oh ya pasti kenal dong. Ya. Nah, katakanlah quote non, terdakwa Hendra Kurniawan malam itu saudara lihat keluar dari ruang Kadipropam, mana lebih dulu antara orang yang dari punggung nampak seperti Hendra Kurniawan atau Arif Rahman yang keluar? Pak Hendra dulu. Hah? Pak Hendra dulu yang keluar baru Pak Arif Rahman. Pak Hendra atau orang yang saya lihat dari punggung seperti Pak Hendra? Iya, yang saya yakini kan pada saat itu Pak Hendra yang dari yang saya lihat. Orang yang saya lihat dari belakang nampak seperti Pak Hendra, kan begitu? Betul. Dia lebih dulu. Oke. Dia lebih dulu. Apakah saudara kita berandai-andai, quote non, katakanlah benar padahal itu belum tentu benar ya. Itu Pak Hendra yang keluar. Setahu saudara, apakah terdakwa Hendra ini tahu mengenai perintah dari Verdi Sambo kepada Arif Rahman? Tidak, karena saat itu yang saya tahu Pak Arif Rahman datang menyampaikannya kepada Baikuni yang didengar oleh saya. Saudara nggak sempat tanya dengan Arif Rahman, itu tadi siapa sih? Tidak. Tidak juga. Saudara masih ingat orang yang saudara katakan nampak dari punggung seperti Pak Hendra. Waktu itu berkemeja, berbaju dinas, berjas, berbatik. Saya ingat saya menggunakan pakaian hitam. Pakaian hitam. Ya. Oke. Apakah saudara tahu bahwa di tempat saudara bekerja di lingkungan situ ada ketentuan kalau hari ini putih atasnya bawahnya hitam. Kalau hari ini atasnya hitam bawahnya apa? Ada nggak? Ada. Ada. Biasanya
kemeja berwarna atasan hitam itu dipakai pada hari apa? Seingat saya Kamis. Hari Kamis. Ya. Kalau tanggal 13 hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu biasanya apa? Putih hitam. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Cukup. Saya lanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi kan menurut berita acara pemeriksaan yang saudara saksi tanda tangani, saudara saksi menjadi Korspri Kadif sejak tahun 2021. Betul. Betul ya. Dari sejak tahun 2021 sampai sebelum kejadian, apakah terdakwa Hendra Kurniawan beberapa kali pernah datang ke kantornya, ruang kerjanya Pak Ferdi Sambo? Tidak sering. Tapi pernah. Pernah. Biasanya kalau dia datang itu selalu didampingi dengan ADC-nya? Iya. Iya. Saudara saksi kenal dengan ADC-nya? Kenal. 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 Siapa? Mario dengan Putu. Mario dengan Putu. Kalau saudara Mika, saudara saksi kenal? Siapa? Mika. Ya, kenal yang Mika, baru. Kenal. Dia sebagai apa? Tahu nggak? Kalau sebagai apanya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi selalu melekat mereka berdua kalau terdakwa Hendra Kurniawan ini datang ke ruang kerja Pak Ferdi Sambo. Betul. Melekat ya? Melekat. Saudara saksi pernah masuk ke ruang kerja Pak Ferdi Sambo? Pernah. Pernah. Bentuknya seperti apa? Begitu masuk langsung meja besar panjang. Biasanya Pak Ferdi Sambo duduk di depan sana. Kemudian ada pintu lagi. Ini ada ruangan kerja lagi di dalam. Oh, berarti di dalam ruangan itu ada dua ruangan? Ada dua ruangan. Ada dua ruangan. Dua ruangan. Saudara saksi pernah masuk ke dua-duanya ruangan itu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Saudara saksi, pada saat tanggal 13 kan tadi saudara saksi menerangkan bahwa saudara saksi datang ke kantor itu jam 8 pagi. Betul. Betul ya? Itu saudara saksi sampai jam berapa di situ? Di tanggal berapa? Mohon maaf. Tanggal 13. Sampai jam 20. Siap. Saya sampai malam nih. Ada catatan saya ini. Sampai malam, sampai jam 8 malam? Tidak, jam 22 yang mulia. Karena jam 20 setelah keluar. Berubah lagi. Jam 22. 22 yang mulia. Tadi saya sampai. Karena jam 20 itu keluarnya Pak Arif Rahman dari ruangan Pak Ferdi Sambo. Jam 20. 20 pas keluarnya yang mulia. Lanjut. Ya. Sampai jam 22 ya kira-kira ya seperti itu ya. Nah dari saudara saksi datang pagi, itu tadi kan saudara saksi menyatakan bahwa sudah ada beberapa tamu ya. Iya. Ya, itu tamu-tamu siapa? Tamunya Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo. Betul. Berarti hari itu banyak tamunya Pak Ferdi Sambo? Tidak terlalu banyak tapi ada. Tapi ada ya? Ada. Ada. Itu biasanya yang suka membuatkan minuman siapa? Arianto. Pak Haryanto. Betul. Oh, jadi pada saat tanggal 13 itu ada beberapa tamu-tamu Pak Ferdi Sambo ya? Betul. Bukan hanya Arif Rahman. Betul. Betul ya? Nah, saudara saksi kenal yang namanya Pak Novianto ya? Apa Sespri ya? Betul. Sespri ya. Satu lagi Rafli. Rafli. Itu mereka berdua tugasnya apa? Kalau untuk Rafli dan Novi itu yang mencatat setiap surat masuk dan surat keluar. Setiap surat masuk dan surat keluar. Betul. Mereka berdua sering melaporkan pekerjaan mereka kepada Pak Ferdi Sambo. Kalau selesainya yang bawa masuk biasanya Arianto. Karena memang untuk masuk ke ruangan Pak Ferdi Sambo terbatas. Terbatas. Jadi saudara saksi kenal Pak Novianto sudah berapa lama? Dari bulan November 2021. Saat saya 2021. pertama jadi sepi. Nah, selama dari 2021 sampai bulan Juli lah atau bulan Juni, Pak Novi pernah masuk ke ruangan Pak Ferdi Sambo? Seingat saya pernah hanya mengantarkan surat-surat masuk. Oh, berarti Pak Novi pernah ya masuk ke ruangan Pak Ferdi Sambo ya, untuk mengantarkan surat-surat masuk ya? Iya, tetapi saat itu posisinya Pak Ferdi Sambo tidak ada. Ya, berarti posisinya Pak Ferdi Sambo tidak ada. Tidak Ya? ada. Dia masuk. Ya? Pada saat saudara saksi menonton rame-rame nih di rumah Kasat Reskrim ya waktu itu ya. Betul. Itu kira-kira jam berapa tadi saudara saksi? Pukul 1 atau pukul 2 dini hari. 1 atau 2 dini hari. Saudara saksi sampai di rumah Kasat Reskrim itu jam berapa? Sekitar setelah pelaksanaan olah TKP. Itu sekitar pukul 1, pukul 2 itu. Pukul 1, pukul 2 ya.
Jadi selama itu kan posisinya kan bersebelahan ya dengan TKP itu ya? Iya, sebelahan. Sebelahan ya? Sebelahan. Berarti posisi olah TKP itu selesai di pukul 1 atau 2 pagi itu? Iya. Tanggal 13 berarti? Tanggal 13 di Tanggal hari. 13. Saudara saksi tahu tidak ada kegiatan dari Bareskrim terkait dengan DVR di dalam rumah? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah ada pihak Inavis yang datang waktu itu di olah TKP? Ada. Ada. Pihak Inavis yang datang ada ya? Inavis, lapor, kemudian para penyidik Polres kalau tidak salah, ada pimpinan dari Bareskrim juga ada. Pimpinan dari Bareskrim juga ada. Ya. Saudara saksi kenal yang dari apa? Dari lapor siapa yang datang? Tidak. Saya Kalau tidak dari kenal. Inavis? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Tidak Ya? kenal. Nah, dari saya cukup ya mulia. Terima kasih yang mulia, izin melanjutkan. Saudara saksi, saya kembali ke tanggal 8. Iya. Tanggal 8 itu waktu saudara saksi hadir ke TKP, apakah saudara saksi ada melihat terdakwa Agus Nurpatria? Tidak ada. Kalau Pak Hendra, Pak Hendra ada. saudara saksi di lokasi sampai sampai jam berapa pada tanggal 8? Tadi sudah sampaikan sekitar pukul 20 Kak. Karena mengantarkan 3 orang, Richard, Ricky, dan Kuat ke Provos. Baik. Kemudian saksi kan mengantarkan orang-orang yang mau diperiksa di Provos. Betul. Tadi saudara saksi sampaikan sampai jam 4 subuh Betul, di Paminal. di Paminal. Iya. Saudara saksi melihat ada peragaan pada saat itu di Paminal. Iya, betul. Yang diperagakan itu berdasarkan cerita Eliezer atau arahan dari Pak Agus Nurpatria? Seingat saya cerita apa yang disampaikan oleh para saksi. Berdasarkan cerita apa yang disampaikan oleh para saksi kemudian diperagakan. Betul. Oke, baik. Tidak ada intervensi atau arahan dari atau rekayasa apapun dari Pak Agus Nurpatria? Tidak. Baik, sebentar. Saya bertanyakan kepada saudara, pada waktu sebelum peragaan itu apa saudara ada mendengar pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kepada 3 orang saksi tadi itu? Jadi izin yang mulia, saat saya sampai di Paminal itu kan sudah diantarkan ke atas, saya agak telat karena saya ke kamar mandi dulu. Itu posisinya sudah dalam dilakukan pemeriksaan yang mulia. Iya, pemeriksaan apa? Pemeriksaan oleh para penyelidik Paminal. Di BAP atau apa maksudnya? Saya tidak tahu di BAP atau di BAI. Di pertanyaan seperti ditanya Betul. kemudian diketik seperti itu. Karena Saudara beda- ada di dalam nggak pada saat itu? Tidak, karena saya di ruang tunggunya yang mulia. Jadi pemeriksaannya kan ada, saya kalau tidak salah ada seperti 4 ruangan. Di ruangan di sebelah sini itu. Saudara tidak dengar? Tidak. Tidak dengar. Bagaimana saudara kok bisa mengatakan bahwa yang diperagakan tadi itu adalah dari keterangan mereka yang di BAP tadi? Karena posisinya saat mereka memperagakan keluar dari ruangan yang mulia. Di dekat ruang tamu itu. Jadi saya dengar, jadi posisinya di sini yang mulia. Peragaannya. Iya, ceritanya itu loh, kok sesuai dengan apa yang disampaikan para saksi itu yang bergagakan. Sementara saudara tidak mendengar. Karena diceritakan yang mulia di situ. Kedengaran peragaannya yang mulia. Peragaannya kedengaran. Peragaannya Tapi kedengaran. keterangan yang diberikan oleh para saksi itu tidak saudara dengar. Para saksi hanya menjelaskan saat itu seperti Richard menyampaikan posisi saya di sini, posisi nembak saya begini, hanya begitu yang mulia. Itu. Iya. Tapi yang pada waktu ditanya sebelumnya saudara tidak mendengar ya? Tidak. Karena saudara ada di luar. Di luar yang mulia. Begitu ya, silakan lanjutkan. Baik, saudara saksi. Ke tanggal 9. Ya. Ke tanggal 9 tadi saudara saksi menyatakan ketemu Irfan waktu mau mengamankan DVR atau CCTV. Betul. Saudara saksi tahu nggak Irfan itu mengamankan DVR itu atas perintah dari Pak Agus? Tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian saudara saksi atas inisiatif saudara saksi sendiri meminta agar apa yang diamankan oleh Pak Irfan diserahkan ke saksi. Betul. Kemudian tanggal berapa barang itu sampai ke penyidik Jakarta Selatan? Di tanggal 10 Juli di hari Minggu. Di hari Minggu. Ya. Sekitar pukul berapa?
Pukul 21 juga atau sekitar itu. Malam. Malam. Apakah dalam keadaan baik atau sudah rusak? Karena posisinya saat itu saya tidak pernah buka, posisi masih dalam plastik hitam. Baik, saudara saksi waktu menerima dalam keadaan begitu menyerahkan juga begitu, tidak Betul. ada di kutak-katik ya. Tidak. Kemudian di tanggal 21 di jam 21 itu ya diserahkan. Siap, sekitar itu. Apakah sampai jam 21 itu saudara saksi ada di telepon Irfan melaporkan atau mempertanyakan masalah CCTV atau DVR itu? Di hari Minggu. Di tanggal 10 lah ya, berarti ya? Tidak ada kalau di tanggal 10. Enggak ada. Tidak ada. Irfan tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Hanya tanggal 9 saja. Hanya tanggal 9. Kemudian di fakta persidangan ini penyidik Jakarta Selatan menyatakan menerima dalam keadaan baik. Kemudian tanggal 11 saudara saksi minta lagi, benar itu? Betul. Jam berapa saudara saksi minta di tanggal 11? Sekitar pukul 11 siang. Sekitar pukul 11 siang. Iya. Itu atas inisiatif siapa tadi? Atas diperintah. perintah dari Ferdi Sambo. Pak Tadi sudah FS. ditanya. Saudara kalau sudah Ya. ditanya, jawab tadi sudah ditanya gitu ya. Jadi tidak terjadi pengulangan. Ya, mulia. Ya. Waktu saudara saksi terima di tanggal 11, keadaannya masih seperti sama waktu saudara saksi serahkan? Dalam posisi plastik berwarna hitam. Masih sama. Masih sama ya? Ya. Baik. Saya lompat ke tanggal 13. Tanggal 13, Ya. tadi saudara saksi bilang ada beberapa tamu yang hadir. Ya. Apakah di tanggal 13 itu Pak Brigjen Beni Ali ada bertamu ke ruangan Kadif Propam? Di tanggal 13, seingat saya ada sepertinya. Ada. Ada sepertinya. Kemudian Nofri dan Rafli itu anak buah saksi ya? Betul. Baik, pada saat itu mereka ada laporan ke saudara saksi tentang siapa saja tamu yang datang? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Untuk sementara cukup yang mulia? Izin melanjutkan. Tadi mungkin kurang detail jawaban saksi ya di tanggal 8 itu yang saksi mengantarkan mereka ke lantai 7 Paminal. Ke Provos dulu baru ke Paminal. Ke Provos, kemudian ke Paminal. Iya. Saksi mengantarkan mereka bertiga ke lantai 7. Betul. Dari lantai 7 itu mereka dimasukkan ke ruangan mana? Ke ruangan DNA. DNA. Iya. Saksi ikut. Saat ikut mengantarnya itu saat itu belum, karena saya ke kamar mandi. Jadi saya sampai di ruang Paminal di lantai 7, saya ke kamar mandi dulu, baru saya pada saat cari mereka ada di ruang DNA. Lagi di DNA. Iya. Udah dilakukan pemeriksaan apa belum di sana? Saat saya sampai sedang dilakukan pemeriksaan. Sedang dilakukan pemeriksaan. Iya. Itu sampai jam berapa pemeriksaannya? Pukul 4. Pemeriksaan sesuai apa namanya, mengambil keterangan atau hanya interogasi biasa atau bagaimana? Pemeriksaan menggunakan laptop. Laptop. Itu yang periksa siapa? Dari penyelidik Paminal. Jadi Paminal. Lantas tadi katanya peragaan itu jam berapa? Peragaan itu di pukul 2 kalau saya tidak salah. Pukul 2. Pukul 2. Pemeriksaan tadi jam Pemeriksaan dimulai dari jam 11.23 23. sekitar itu. Oh, jadi selama 2 jam itu pemeriksaan udah beres semuanya? 3 Setahu- orang itu? Iya, Oh, 3 orang baru peragaan? baru ada peragaan. Selanjutnya saksi, tadi sudah ditanyakan berkali-kali tadi oleh rekan jaksa penuntut umum, ya kan? Kita ingin menegaskan kembali motivasi saksi meminta DVR dari Irfan itu apa sebetulnya? Motivasinya? Tidak ada, hanya saya saat itu hanya berpikir sebagai selaku SPRI Kadif Propam saat itu, hanya biar tidak disalahgunakan aja. Hanya itu saja motivasi saksi. Iya, Selanjutnya kan saksi kan ditanyakan oleh Pak FS ya. betul, Ditanya oleh Pak FS, mana CCTV-nya? betul. Iya toh. Itu di tanggal 9. 11 ya. Tanggal 11. Tanggal 11. Apakah dari waktu di tanggal 8, 9 maaf ya. 9 saksi menerima DVR, Iya.
sampai dengan tanggal 11, FS itu mengetahui bahwa DVR itu tuh ada di saksi sebetulnya. Sepengetahuan tidak, karena saya tidak pernah melaporkan kepada Pak Ferry Sambo dan sepengetahuan saya tidak ada yang pernah melaporkan ke Pak Ferry Sambo. Justru itu. Ini ada satu yang missing link yang dari tadi mungkin jaksa penuntut umum juga ingin mengetahui kenapa tiba-tiba Pak FS ini menanyakan kepada saksi tanpa mengetahui bahwa saksi yang memegang DVR. Apakah sebelumnya Pak FS itu sudah memerintahkan saksi untuk melakukan screening dan amankan dan lain sebagainya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi berawal dari hanya motivasi saksi saja di tanggal 9 untuk mengamankan CCTV tersebut. Betul. Dan kemudian menyerahkannya ke Polres Jakarta Selatan. Betul. Dan selanjutnya di tanggal 11 tiba-tiba Pak FS menanyakan kepada saksi. Betul. Baik. Terdapat satu perintah FS di sini di halaman 5 ya, halaman 5 BAP. Saya bacakan mulai dari halaman 4 butir 12 jawaban paragraf kedua. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, Irjen Pol Ferdy Sambo memanggil saya ke dalam ruangan di kantor di Propam Mabes Polri, kemudian bertanya kepada saya, CCTV di mana? Ya. Saya menjawab, CCTV mana Jenderal? Kemudian Irjen Ferdy Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian saya menjawab, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian Irjen Pol Ferdy Sambo berkata, siapa yang perintahkan? Kemudian saya menjawab, siap. Demikian ya, masih ingat? Masih. Ya, lanjut. Kemudian Irjen FS berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Kemudian saya menjawab, mohon izin Jenderal, nggak apa-apa bila dicopy dan lihat. Kemudian FS berkata, sudah lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Demikian ya, Betul. kalimatnya. Dan saya menjawab, ini Sambo dalam keadaan marah dan mata melotot. Ya. Begitu ya? Iya, saat itu beliau marah. Dan saya menjawab, siap Jenderal. Kemudian Irjen FS berkata, kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan. Betul. Saksi menjawab, siap Jenderal. Ya. Yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud oleh FS ini, kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan. Apa yang dimaksud? Apa yang dipahami oleh saksi pada saat itu? Menurut pemahaman saya saat itu, setelah saya sudah mengambil DVR CCTV itu, diserahkan DVR CCTV setelah ada ditanya oleh penyidik. Jadi berarti kan saksi ini diperintahkan oleh FS untuk ambil lagi DVR di Polres. Betul. Ya kan itu dalam perintahnya FS seperti itu ya. Iya. Sudah saksi ambil DVR-nya. Dan kemudian kalau penyidik tanya baru serahkan. Betul. Kapan penyidik Polres Jakarta Selatan itu menanyakan kepada saksi untuk meminta CCTV? Seingat saya dari tanggal 11 sampai kami serahkan di tanggal 13 tidak ada pernah bertanya. Oh jadi sampai dengan tanggal 13 dari penyidik Polres Jaksel itu tidak pernah ada yang menanyakan CCTV itu di mana. Betul. Tapi kemudian itu saksi kenapa melapor kepada Arif Rahman terkait dengan keberadaan CCTV tersebut? Yang di tanggal 12. Ya. Saat itu yang saya kenal di olah TKP itu hanya Pak Arif Rahman. Betul. Akan tapi ini kan jelas ya. FS tuh udah memerintahkan kepada saksi agar mengambil dan kemudian kalau ditanya penyidik baru serahkan. Nah, apa hubungannya itu dengan Arif Rahman itu seperti apa? Itu kan Arif Rahman kan bukan atasan saksi kan? Bukan. Secara langsung tidak. Atasan saksi kan ya Pak FS ya. Betul. Sesuai dengan jabatan saksi. Itu mengapa saksi menyampaikan kepada Pak Arif Rahman seperti itu? Maksudnya menyampaikan? Iya, di sini saya bacakan ya. Bentar, mana BAP? Nah ini dia. Jadi begini, halaman 5, paragraf 1, 2, 3, 4. Sekira 1 sampai dengan 2 jam kemudian, Kompol Baikuni Wibowo datang menemui saya dan menunjukkan 1 flash disk warna merah hitam, merek tidak ingat. Sambil berkata, ini udah kopiannya, ini udah kopian CCTV. Setelah itu saya menjawab, saya laporkan ke Bank AKP Arif Rahman. Nah, itu
apa maksud saksi melaporkan ke Arif Rahman? Tujuannya apa? Karena saat itu yang saya kenal dari Propam senior hanya Pak Arif Rahman yang datang di olah TKP itu. Iya, tapi kan ini kan perintahnya tuh langsung dari FS. Maksudnya apakah ada koordinasi sebelum itu bahwa FS supaya perintahkan ke Arif Rahman atau bagaimana itu bagaimana? Tidak, apakah ada? Tidak ada. Berarti hanya inisiatif saksi saja? Iya, karena hanya semata waktu itu pada saat saya pengembalian DVR CCTV di hari Minggu itu kan memang dengan Pak Arif Rahman. Baik, oke. Di sini kan ada perintah ya, ada perintah di sini untuk mengcopy dan melihat isinya ke Baikuni. Betul. Betul ya. Baikuni ini rekan sejawat saksi atau siapa? Baikuni adalah satu angkatan saya. Satu angkatan. Betul. Untuk itulah saksi berinisiatif lagi menelpon Baikuni untuk mengcopy isinya di VR itu, betul? Betul. Jadi hanya sebatas itu, tidak ada koordinasi sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ini kemalangan Baikuni ditelepon oleh saksi ya? Iya. Baik. Selanjutnya, tanggal 12 itu ya? Tanggal 12. Tanggal 12, jam 20.30 itu kan DVR-nya diserahkan ke Baikuni untuk kemudian dilakukan pengkopian. Iya. Pengkopian. Saksi melihat? Tidak. Tadi Tidak. saya sudah sampaikan pada iya. saat baca saksi. Jadi hanya serahkan DVR-nya saja? Iya. Jadi Kemudian, saya cuma hanya memberikan kunci mobil saja. kunci mobil saja, Iya. ya. Kemudian itu bawa pergi sama Baikuni ya? Iya. Lanjutnya tanggal 13 dini hari berarti jam 2 bertemu lagi dengan Baikuni? Tidak. Kayak tanggal 12. Betul. 12 itu pukul 20.30 sampai dengan 22 datang ke TKP. Terus untuk agar supaya kopi dan lihat isinya, ya. Betul ya. Selanjutnya jam 13, itu kan jam 12 malam. Jam 13 dini hari jam 2 pagi. Iya. Nah itulah kalian bertiga kan, berempat ke Nonton. rumahnya nonton. Iya. Yang ingin saya tanyakan agar saksi mengingat kembali. Apakah saksi menonton itu melalui yang tadi diperlihatkan barang bukti yang udah hancur tadi dengan dicoloki flash disk atau hard disk atau DVR-nya langsung dicolokin ke dalam tablet tadi? Tadi sudah saya sampaikan juga nontonnya melalui dari laptop itu menggunakan flash disk. Jadi benar saksi itu ya, lihat langsung ya melalui flash disk ya, bukan DVR yang dicolokin situ ya? Tidak. Baik. Selanjutnya DVR-nya itu masih tetap dipegang oleh siapa? Setelah menonton dipegang oleh Baikuni. Dipegang oleh Baikuni. Iya. Apakah Baikuni memberitahukan kepada saksi bahwa DVR-nya itu masih standby, masih dioperasikan atau mungkin tidak dicabut dalam salah satu komputer seperti itu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Baikuni sampaikan ke saksi DVR itu ada di mana? Ada dengan dia. Iya ya. Karena Maksudnya, di tanggal 13 di pukul 2.14 itu kan saya sudah komunikasi dengan Baikuni untuk diserahkan ke penyidik. paham. Maksud saya dari jam 2 kalian nobar itu dan besok paginya sampai besok paginya kapan saksi dan Baikuni berhubungan koordinasi? Di pukul 14 pada saat dia datang ke kantor. Oh, jadi dari jam 2 malam bubar, Ya. baru jam 14-nya lagi itu baru komunikasi. Oh, Betul. 14-nya datang ke kantor Datang, saksi ya? iya, Datang, ke bawa ruang DVR-nya enggak? Saat itu tidak. Enggak dibawa? Tidak ada dibawa. Saksi tanyakan DVR-nya itu ada di mana? Ada di mobil dia sampaikan. Ada di mobil? Ada di mobil dia. Jam 14 itu ya? 14. Ada di mobil. Kalau mobilnya Baikuni, saksi tahu nggak? Itu di dalamnya ada perlengkapan laptop dan lain sebagainya? Tidak. Kayak mobil IT berjalan gitu? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Baik. Hanya mobil biasa saja ya? Mobil biasa. Selanjutnya, jam berapa Baikuni datang ke kantor saksi membawa bungkusan plastik berisi DVR? Tidak ada bawa.
Jadi dia pada saat saya tanya untuk diserahkan, dia bilang ada di mobil. Oh, di mobil. Mobil. Jadi pada saat sudah mau diserahkan, dia keluar. Oke, oh keluar kasih ke Aris itu ya? Iya. Yang Aris kemudian kasih ke Irfan. Irfan. Selanjutnya, apakah saksi mendapatkan konfirmasi dari Irfan terkait keberadaan DVR itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sudah cukup sampai di situ saja berarti? Iya. Baik, terima kasih. Sedikit yang mulia. Ya, Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa ada perintah dari baik dari HK maupun AN yang isinya tujuannya untuk menghalang-halangi merintangi penyidikan atau bentuk perintah lain yang tujuannya untuk seperti merusak dan lain-lain. Ada perintah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Apakah ada. saudara saksi tahu bahwa Hendra tahu bahwa Sambo memerintahkan untuk merusak? Saya tidak tahu. Masih yang mau cukup. Mohon izin Majelis Hakim. Sedikit yang mulia. Saudara saksi kan tadi Kolspri dari 2021 ya? Betul. Saudara saksi pasti kenal Arif Rahman dong? Kenal? Sering bertamu ke ruang kerjanya Pak Efes? Tidak sering. Tapi pernah? Tapi datang? Dia jabatannya apa? Wakaden B. Wakaden B. Biro Paminal. Seorang Wakaden B bisa langsung datang ke ruang Kadifropam? Beberapa kali yang saya lihat saat DNB yang saya tahu saya kan adalah pengamanan VVIP. Jadi kalau Pak Kadif Propam baru dengan pimpinan Polri baru sampai, biasanya dari DNB-nya ada yaitu Pak Arif. Langsung, tanpa harus melalui bersama dengan Karopaminal? Setahu saya itu, yang saya lihat memang hanya ada Pak Arif, tidak ada Pak Hendra. Saudara saksi tahu saudara Arif Rahman itu sudah mengenal Pak Sambo itu sejak kapan? Dari 2018. Dari 2018? Ya. Kenapa saudara saksi tahu? Karena saat itu saya baru selesai sekolah, Pak Ferdi Sambo jabatannya masih Kasubdit saat itu, Pak Arif Rahman sebagai Kanit. Jadi selalu bersamaan tuh ya, saudara saksi Pak Arif Rahman dengan Pak Ferdi Sambo ya? Kebetulan sepertinya melekat terus sampai Pak Ferdi Sambo ini menjabat Kadifropam. Kalau untuk itu kalau untuk saya pribadi, saya yang diminta oleh Pak Ferdi Sambo untuk menjadi seprinya. Oke. Ini penegasan aja saudara saksi ya. Sekali lagi saya menegaskan bahwa pada tanggal 13 Juli itu banyak tamunya Pak Ferdi Sambo yang datang, termasuk Pak Beniali ya. Iya, seingat saya. Cukup ya. Baik, mohon izin Majelis Hakim. Sedikit lagi Majelis Hakim. Izin satu lagi. Sedikit saja. Tadi terlewat yang ketika perintahnya FS itu apabila ditanyakan penyidik baru diserahkan. Betul. Ini tanggal 13, kan ini saksi atas perintah siapa? Saksi mau menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan. Pak Arif Rahman. Perintahnya Arif Rahman. Iya. Dasarnya apa? Saya tidak tahu, hanya beliau sampaikan besok ini segera untuk diserahkan ke penyidik. Saksi konfirmasi ke FS lagi apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi hanya sebatas perintah dari Pak Arif. Betul. Loh, atasan saksi ini Pak Sambo atau Pak Arif? Pak Sambo. Kenapa saksi menjalankan perintahnya Pak itu? Saat itu pada saat di pukul subuh itu kan saya tidak mungkin menghubungi Pak Sambo. Kemudian di hari siangnya, kemudian malamnya pada Pak Arif keluar, Pak Arif sudah sampaikan. Jadi saya berpikir berarti Pak Arif sudah laporan ke Pak Ferdi Sambo. Oh, jadi pemahaman Anda Pak Arif sudah laporan ke Pak Sambo untuk segera diserahkan ke Polres, seperti itu? Bukan, yang masalah terkait untuk penghapusan file. Jadi saya sudah tahu berarti itu sudah dilaporkan yang apa yang kami tonton. Penghapusan file. Ini yang DVR diserahkan ke Polres Selatan itu kan perintahnya Pak Arif Rahman. Ya. Itu pemahaman saksi Pak Arif Rahman sudah diperintahkan oleh Pak FS, seperti itu apa bukan? Tidak tahu kalau itu. Dia hanya saksi menjalankan perintahnya Pak Arif Rahman saja. Iya. Apakah saksi mengetahui bahwa DVR yang diserahkan tanggal 13 itu ya, itu dalam kondisi yang tidak dapat berfungsi lagi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Cukup ya mulia. Mohon izin Majelis Hakim. Ini untuk mempertegas dan kesesuaian antar saksi nih Majelis Hakim. Kami ingin meminta saksi ini untuk menggambarkan sedikit denah di ruangan SPRI itu Majelis Hakim. Silakan maju ke depan semuanya.
Mas, memang tidak pakai fingerprint ya, betul ya? Pinnya? Betul. Masing-masing bagus. Kenapa mungkin tidak jadi? Kelihatannya di sini atau di mana? Kalau Cukup. Saksi, sedikit lagi saya ingin tanyakan. Saya ingin memastikan lagi nih. Pada saat saksi melihat terdakwa Hendra Kurniawan yang bagian belakang punggungnya tampak seperti Hendra Kurniawan, itu kan tadi jam 8 malam. Iya. Jam 8 malam itu kan biasanya apakah sudah berganti pakaian atau memang masih pakaian hari yang sama biasanya? Karena tadi kan ada yang warnanya gelap saksi lihat. Ya. Nah itu bagaimana? Pastikan lagi dulu. Kalau saat yang saya lihat keluar gelap. Memang gelap, Gelap. tapi cahaya lampu terang. Terang. Ya. Ya. Tapi yang saksi lihat gelap karena sudah malam. Sudah malam. Kemudian yang saksi tahu pada saat Pak Arif Rahman menjumpai saksi di pantry setelah keluar itu tanggal 13 itu. Betul. Itu setahu saksi Pak Arif Rahman habis menjumpai Pak Ferdi Sambo kah atau bagaimana atau langsung ke pantry saja? Setahu saya dari ruangan Pak Ferdi Sambo karena dia langsung menyampaikan cerita dari menghadap. Oh, cerita apa? Yang menyampaikan bahwa sudah ada perintah untuk menghapus file-file. Untuk menghapus file tadi, itu ya? Iya. Berarti setahu saksi sudah dari ruang Pak Ferdi Sambo? Betul. Oke. Setahu saksi ke ruang Pak Ferdi Sambo, Arif Rahman ini terkait apa? Saya tidak tahu, dia berceritanya hanya keluar meneruskan perintah untuk menghapus file, hanya itu. Untuk menghapus file. Kemudian pas penyerahan di VR ke Polres Jakarta Selatan lagi, tapi yang saksi serahkan malah ke ke Bareskrim kan, ke Irfan. Betul. Ya, yang kedua kalinya ke Iya. Irfan. Itu setelah ada perintah menghapus yang disampaikan oleh Arif Rahman atau sebelum itu? Sebelum, jadi sudah diserahkan dahulu, baru ada perintah untuk menghapus. Oh, di VR-nya diserahkan dulu, baru ada perintah menghapus dari Betul. Arif Rahman tadi? Betul. Itu ya? Iya. Diserahkannya jam berapa? Diserahkan pukul 18 sekitar itu. Tanggalnya 13 juga? Tanggal 13 juga. Diserahkan tanggal, tapi yang perintah menghapus sampaikan Arif Rahman pukul 20 tadi ya, Iya. pukul 8 lebih kurang ya. Tambahan yang mulia, majelis. Terakhir ya. Jangan bolak-balik setrikaan. Iya. Ini menegaskan aja yang mulia. Sama bertanya juga sedikit. Saudara saksi kan tadi menyatakan melihat orang yang tampak dari belakang seperti terdakwa Hendra. Betul. Memakai baju berwarna gelap. Ya. Itu bajunya jenisnya apa ya? Kemeja, jaket, atau baju seragam atau bagaimana? Kemeja. Kemeja. Hitam. Sudah Kemeja ditanya hitam. itu tadi itu. Batik, jas. itu Jadi ditanya begini tadi. yang mulia. Bukan itu yang pertanyaan kamu tadi. Sudah ditanya. Begini yang mulia. Jadi pada saat tanggal 13 itu kan terdakwa Hendra ini kan baru pulang dari Jambi. Dan dia pada saat itu memakai kaos yang mulia. Dan itu juga Iya. disiarkan di televisi. Yang versi dia seperti itu. Nanti kan ada juga versi dia. Ya. Jadi ya kalau mau ditunjukkan juga nggak ada masalah yang mulia. Baju yang dipakai oleh terdakwa Hendra pada saat itu. Karena kita ada rekamannya dari TV. Waktu itu dari TV One dan kebetulan juga saya screenshot ini. Gitu. Karena barusan kan dia bilang kemeja. Kalau enggak gini deh, saya mau Gini. tanya. Begini ya,
Intinya apa sih? Intinya saya mau membuktikan bahwa terdakwa Hendra pada saat tanggal 13 itu nggak Saudara ada kan di mau kantor katakan FS. bahwa di tanggal 13 dia tidak ada begitu? Iya. Kalau menurut dia di tanggal 13 ada. Cuma itu aja. Ya. Ya. Jadi begini, kalau boleh satu pertanyaan Yang Mulia. Boleh tidak seorang anak buah menghadap kepada Kadif Propam memakai kaos atau harus memakai seragam kemeja rapi sopan? Pastinya tidak akan berani anak buah menghadap menggunakan kaos. Cukup ya Mulia. Gitu.